Halo teman-teman, terima kasih telah klik video ini. Kali ini Mimin akan menceritakan film yang disutradarai oleh Ferdy Sulaiman. Film yang diadaptasi dari novel ini berkisah tentang 4 pemuda yang berhadapan dengan hantu penari ronggeng. Sebagai seni tari tradisional Jawa, tari ronggeng sering dikaitkan dengan hal mistis yang menyeramkan. Para penari diakini mampu berinteraksi dengan dunia lain di sepanjang pentas berlangsung. Tarian itu menjadi kesenian yang sakral dan aset kebanggaan negeri. Begitu pula dengan kisah penari ronggeng di film satu ini, meski didapuk sebagai ikon daerah, tarian itu meninggalkan misteri yang berkaitan dengan kematian tragis seorang penari asal desa Mangunrejo. Pasca kejadian itu, pembalasan dendam mulai menyeruak hingga teror mistis tak kunjung teratasi. Kedatangan 4 pemuda ke desa itu membuat hantu Nyai Ronggeng semakin murka. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja ke alur ceritanya. Tepatnya di desa Mangunsari, Jawa Tengah tahun 2015, tari ronggeng yang semula merupakan pekerjaan terhormat kini bergeser pada konotasi negatif sejak adanya kolonialisme. Penari cantik itu harus berlenggak-lenggok di hadapan para pria yang tengah mabuk berat. Sementara Sulastri sibuk kerja, Imam bersepeda membelah hutan untuk menuju ke rumah itu. Ia setia menemani Lastri yang sibuk menghibur pria hidung belang di dalam rumah. Imam hanya bisa duduk di teras menyiapkan cincin untuk melamar Sulastri. Sembari memandang foto sang kekasih, Imam tak segan untuk menjaga di luar semalaman suntuk. Seorang pria dengan keterbelakangan mental berteriak kencang jika Sulastri adalah calon istrinya. Sontak Imam langsung murka dan mengusir Wongso dari hadapannya. Untuk menghangatkan badan, Imam bergegas menyalakan rokoknya. Awan mendung berbondong-bondong menghantam bulan seiring listrik rumah yang padam. Imam memeriksa kondisi kekasih di dalam kegelapan. Seketika itu, tak berselang lama listrik kembali menyala terang di mana hujan mulai membasahi tanah dan film pun dimulai. 7 tahun kemudian desa Mangunsari kembali asri seperti sedia kala. Hadi adalah anak Pak Lurah yang bekerja di kantor desa sebagai PNS dan bercita-cita meneruskan posisi sang ayah sebagai kepala desa. Siang itu Hadi mendekati gadis cantik bernama Larasati yang baru saja lulus SMA. Ia menawarkan pekerjaan pada gadis itu untuk bekerja di kantor desa seperti dirinya. Ia yakin sang ayah akan setuju, apalagi Larasati sudah banyak pengalaman organisasi dan menjadi sekretaris OSIS. Hadi menggoda sembari berkata jika Laras bisa menjadi sekretaris lurah sekaligus jadi istrinya kelak. Sebelum berpisah di persimpangan jalan, Hadi menyempatkan diri untuk menandatangani seragam Laras yang sudah penuh coretan kelulusan. Pemuda itu tak lupa memberikan hadiah jam tangan manis untuk pacarnya yang cantik. Laras mencium pipi Hadi sambil berlari pulang ke rumahnya. Hadi sampai membeku merasakan debaran hati yang berguncang hebat. Melihat Laras berlari, Hadi berteriak agar Laras berhati-hati karena rawan longsor. Gadis itu melegang dengan hati penuh bunga. Ia tak henti memperhatikan jam tangan pemberian sang kekasih hati. Karena terlalu asik di jalan, kaki Laras terjerat kain lusuh hingga ia pun jatuh. Kain itu tampak terkubur di dalam tanah. Laras berusaha mengambil kain itu dan menggali cukup dalam. Tampaknya kain itu menuju ke suatu tempat yang jauh. Laras mengikuti kemana kain itu akan membawanya pergi. Suasana hutan yang semula cerah kini dipenuhi dengan kabut tebal. Laras sama sekali tak menaruh curiga dan terus berjalan mengikuti panjangnya kain jarik itu. Ternyata kain itu tertanam di dekat sumur tua yang tersembunyi di dalam hutan. Laras menggali lagi tanah tempat itu tanpa menyadari ada sesuatu yang bergerak di atasnya. Air hitam yang meluap dari sumur itu tumpah ke bawah seiring gadis SMA itu kegirangan menemukan selendang merah di dalam kain jarik. Tak hanya berisi selendang namun pemutar kaset jadul pun tersimpan di sana. Saat hendak pergi, Laras mendengar suara wanita yang memanggilnya.
Ia mencari sumber suara itu namun tak terlihat ada siapapun juga. Setelah Laras pergi, air hitam yang meluap masih terus membasahi. Malam harinya Laras mengganti baterai pemutar kaset yang telah usang dan makan malam bersama ibunya. Ia meninggalkan benda itu di kamar agar tidak dimarah ibu karena terlambat makan. Ibu Laras terus menanyakan kapan Hadi siap melamar. Bukan Hadi yang belum siap, namun Laras menegaskan jika dirinya tak mau nikah muda. Ibu yang sudah sakit keras dengan wajah setengah hancur berkata jika Laras pernah belajar tari ronggeng dengan Bu Menur. Ia meminta Laras untuk menekuni bidang itu lagi agar bisa langsung bekerja setelah lulus nanti. Laras mengaku sudah lupa semua gerakan tari dan badannya sudah kaku untuk menari. Ia lebih memilih bekerja sebagai pegawai lurah yang rajin dan pintar. Alih-alih menjadi penari, ibu yang menginginkan anaknya menjadi penari pun hanya bisa menghela nafas panjang. Laras kembali ke kamar hingga menyadari jika jam tangan pemberian Hadi jatuh di jalan. Ia pun mengeluarkan baterai untuk mengisi senter agar bisa mencari keberadaan jam tangan barunya itu. Ia melenggang pergi sendirian di tengah hutan hingga berhasil menemukan jam tangan yang tertinggal. Suara wanita kembali terdengar memanggil Larasati. Gadis itu mulai curiga dan mengintip ke dalam sumur. Laras hanya bisa melihat air hitam yang berada di dasar sumur. Ia melenggang pulang dan tidur lelap di dalam kamar. Saat malam semakin larut, selendang merah yang ditemukan Laras tiba-tiba melayang sendiri. Selendang itu menyusup ke tubuh Laras yang masih terlelap dengan tenang. Ibu yang tidur di kamarnya terbangun karena mendengar ada suara musik tradisional. Ia memeriksa sumber suara itu yang ternyata berasal dari kamar Laras. Ibu menyibak tirai dan melihat Laras menari dengan sangat indah. Setelah melakukan tarian itu, Laras langsung jatuh pingsan di pelukan ibunya. Ibu sangat terharu melihat tarian putrinya itu. Sudah lama ia menginginkan Laras untuk menjadi penari ronggeng seperti leluhur mereka dulu. Hari berikutnya ibu memaksa Laras untuk kembali berlatih di sanggar milik Bu Menur. Untuk membuktikan kemampuan Laras, Bu Menur memberikan selendang dan meminta Laras untuk menari saat itu juga. Laras tiba-tiba lupa dengan semua gerakan tari dan tubuhnya kaku tak seperti tadi malam. Ibu sengaja membawa selendang merah dari kamar Laras dan memaksa putrinya untuk menari sekali lagi. Saat selendang itu dikalungkan ke leher Laras, aura mistis mulai merasuki tubuhnya. Laras seperti menjadi pribadi yang berbeda. Dengan penuh percaya diri ia menari dengan penuh penghayatan hingga Bu Menur terpana melihatnya. Bu Menur seperti melihat arwah Sulastri. Ia langsung memeriksa selendang merah itu yang sama persis seperti milik Sulastri. Ia bertanya dari mana Laras mendapatkan selendang itu. Laras menjawab jika ia menemukan selendang itu di sumur. Dengan tubuh yang lemas, Laras tiba-tiba merintih minta tolong. Gadis itu langsung jatuh pingsan sementara Bu Menur sudah menyadari ada yang tak beres dengan selendang tersebut. Ternyata Sulastri adalah putri kandung Bu Menur yang sudah sangat tersohor kecantikannya. Gadis itu sangat gemar menari hingga dijuluki sebagai Nyai Ronggeng seperti ibunya. Ia memberikan selendang merah itu untuk Sulastri agar lebih giat berlatih menari. Malam harinya Menur berdoa di depan sumur tempat Sulastri meninggal dunia. Menur tak bisa menyembunyikan air matanya meski hujan mengguyur desa. Setelah mendoakan arwahnya, Menur mendengar suara Sulastri yang memanggil. Menur terhenyak mendengar suara putrinya itu yang ternyata sudah berada di belakangnya. Menur lari ke rumah Pak Marto sembari berkata jika akhirnya ia mengetahui apa yang sebenarnya dialami Sulastri. Karena Menur sudah menemukan penari ronggeng yang baru, ia meminta Pak Marto untuk mementaskan tarian itu sebagai wujud syukur atas keberkahan Tuhan. Mereka merayakan kebahagiaan itu dengan menari di atas panggung. Purnama Sabit ke-7 di mana Larasati sudah siap menjadi Nyai Ronggeng dari desa Mangunsari.
Ibu Ayu ibunya Laras pun tak luput dari pujian para warga setelah putrinya dinobatkan sebagai Nyai Ronggeng. Hadi justru bersedih hati melihat Laras menari. Wongso masih tak mau pergi dan mengikuti Nyai Ronggeng setiap hari. Bu Ayu menceritakan semua yang terjadi pada putrinya hingga terpilih menjadi penari ronggeng. Laras memilih panggung di bawah kincir angin sebagai tempat unjuk bakat. Bu Menur meminta Pak Marto ayah Hadi yang merupakan lurah desa untuk mengundang mereka yang membangun kincir angin di desa Mangunsari. Pak Marto ikut setuju dan berencana untuk mengundang 4 pemuda yang sudah mensejahterakan warga desa dengan kincir angin itu. Nama mereka sampai dijadikan prasasti atas jasa yang luar biasa. Adit, Riki, Yudi dan Ahsan langsung melakukan perjalanan menuju ke Mangunsari untuk memenuhi undangan dari kepala desa. Mereka baru memasuki desa saat matahari sudah tenggelam. Mobil berhenti mendadak karena tak sengaja menabrak sesuatu. Mereka berempat turun untuk memeriksa namun tak ada benda apapun yang terlindas. Yudi melihat bekas tangan berwarna putih di kaca depan. Ia meminta ketiga teman lainnya untuk bergegas masuk ke dalam mobil agar bisa segera sampai ke tujuan. Si gila Wongso mengejutkan 4 pemuda itu dengan teriakan kencang mengatakan jika mereka akan segera datang. Rupanya Wongso sengaja menjemput mereka untuk menunjukkan jalan. Setelah 7 tahun tidak melintasi desa mereka berempat sudah lupa dengan kondisi jalan di sana. Sesampainya di kantor kepala desa kedatangan mereka disambut oleh para warga yang gegap gempita. Pak Marto sudah menyiapkan rumah singgah yang dulu digunakan 4 pemuda itu saat KKN di sana. Sebagai wujud terima kasih, Desa Mangunsari hendak memberi penghargaan yang akan berlangsung besok malam. Pak Marto mengenalkan pegawai baru di kantor desa yaitu Larasati. Sementara untuk Hadi 4 pemuda kota itu sudah kenal dekat dan masih ingat dengan wajahnya. Larasati dan Hadi mengantar 4 tamu desa itu ke rumah singgah. Ahsan sempat terjatuh saat berjalan hingga bajunya terkena kotoran. Sesampainya di dalam rumah 4 pemuda itu ingat akan kejadian di malam 7 tahun lalu. Kala itu Sulastri sedang cantik-cantiknya berlenggak-lenggok di hadapan mereka. Sambil menegak minuman keras 4 pemuda itu tak tahan untuk menggoda Sulastri yang bergoyang penuh gairah. Setelah Hadi dan Larasati pergi Hadi termenung menyentuh kursi panjang di ruang tengah. Ia membangunkan Yudi yang masih tidur dengan tangan bermandikan darah. Ahsan dan Riki berteriak memanggil mereka berdua. Adit lari ke belakang rumah bersama Yudi hingga menemukan 2 temannya bersembunyi di lumbung padi. Ternyata mereka sedang menutupi jasad Sulastri dengan kain putih. Ahsan berkata setelah menyingkirkan mayat itu mereka harus segera kembali ke Jakarta sebelum ketahuan warga. Yudi dan Adit terpaksa membantu mereka untuk membereskan 2 jasad Sulastri dan juga Imam. Adit dan Yudi kembali masuk ke kamar mereka yang sama. Adit masih bertanya-tanya siapa pelaku pembunuhan malam itu yang sebenarnya. Mereka berempat sedang mabuk berat dan tidak menyadari apa yang telah diperbuat. Yudi pun tak tahu menahu dan berkata, bisa jadi mereka semua pelakunya. Tak berselang lama Laras dan Hadi datang lagi ke rumah singgah untuk membawakan makan malam. 3 pemuda itu duduk di meja makan kecuali si Ahsan yang sedang mandi untuk membersihkan kotoran di tubuhnya. Ahsan terhenyak melihat bercak darah yang membekas di lantai kamar mandi. Ia mengikuti bercak darah itu yang berhenti tepat di bibir bak mandi. Selendang merah turun ke leher pria itu dan naik lagi secara perlahan. Ahsan menoleh ke atas namun tak ada siapapun di sana. Kepalanya justru ditarik ke dalam air hingga pria itu kesulitan bernafas. Ahsan berusaha melawan dan melepaskan diri dari jeratan gaib. Saat tersadar, bercak darah itu menghilang dan bak mandi sudah mengering. Ia menemukan pin hima universitas di dasar bak mandi itu yang membuat Ahsan terkejut bukan kepalang. Di waktu yang sama Adit mengenakan jaket untuk pergi ke bukit mencari sinyal.
Ia harus menghubungi kekasihnya Alicia untuk memberi kabar. Yudi tak mau ditinggal sendirian di dalam kamar dan memilih ikut pergi bersama dengan Adit. Sementara itu Ricky dan Ahsan memilih istirahat di kamar sembari mengenang kejadian 7 tahun lalu. Ahsan menunjukkan pin hima itu pada Ricky sembari berkata jika pin itu ditemukan di kamar mandi tempat meninggalnya Sulastri. Ternyata Ricky adalah orang pertama yang melihat jasad Sulastri tak bernyawa dan tersungkur masuk bak mandi. Ia memberitahu Ahsan untuk membantu proses evakuasi. Mereka sama sekali tak tahu apa yang terjadi karena Sulastri mati bersama Imam di kamar mandi. Saat Ricky dan Ahsan menuduh dua teman lainnya, Yudi dan Adit pun menuduh mereka berdua. Mereka mulai bersiasat untuk menjebak teman sendiri agar mengakui perbuatannya di masa lalu. Yudi berhenti berjalan sembari berkata jika ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti ternyata. Wongso langsung ikut mereka berdua ke atas bukit. Ricky dan Ahsan masih menunggu Yudi dan Adit yang tak kunjung kembali. Sambil menegak minuman keras mereka berencana untuk memaksa Yudi dan Adit agar mengakui pembunuhan itu. Sesampainya di atas bukit, Adit berusaha untuk menelepon Alicia namun sinyal di ponselnya tak mau bekerja sama. Wongso menemani Yudi yang menari menirukan gerakan tubuh Sulastri dulu. Melihat bulan sabit sempurna Wongso berteriak akan banyak orang yang kesurupan. Pria itu tiba-tiba memohon ampun dan berlari pergi meninggalkan dua pemuda itu di hutan. HP Adit sampai pecah karena terjatuh dan menimpa bebatuan keras. Karena ponsel Adit tak bisa menyala mereka terpaksa berjalan menuruni bukit untuk pulang ke rumah singgah. Yudi menyadari jika jalan yang mereka lalui berbeda dengan saat berangkat tadi. Mereka sampai terguling saat menuruni jurang yang curam. Tak disangka mereka sampai di sumur tua tempat jasad Sulastri dan Imam dibuang. Yudi melihat tubuh Sulastri bergerak yang menandakan bahwa gadis itu belum sepenuhnya mati. Kala itu Yudi hanya diam dan melanjutkan aksi bejatnya untuk melempar tubuh Sulastri ke dalam sumur kering itu. Dengan hati yang penuh rasa bersalah Adit kembali menuduh Ahsan dan Ricky sebagai pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Di tempat lain Bu Menur melakukan ritual untuk mengisi tubuh Laras dengan aura ronggeng. Setelah siap Laras menari di hadapan warga yang sudah menunggu aksinya, Yudi dan Adit turut menyaksikan pagelaran itu saat mereka dalam perjalanan menuju ke rumah singgah. Mereka turut penasaran dengan pengganti Sulastri. Melihat Laras menari Yudi dan Adit langsung teringat dengan gaya khas Sulastri. Karena upacara ronggeng di desa Mangunsari sangat sakral, Hadi meminta Yudi dan Adit untuk segera pergi. Sebelum ketahuan warga, mereka berdua bisa terkena hukuman adat karena melanggar peraturan yang ada. Tanpa basa-basi lagi Yudi dan Adit langsung melenggang pergi. Di tempat lain Ahsan dan Ricky sudah tertidur lelap. Sosok selendang merah kembali mengganggu. Kali ini Larasati datang untuk membawa Ricky ke dalam kamar. Pria itu tak bisa menolak godaan dahsyat dari Nyai Ronggeng. Saat angan-angan Ricky melayang ke pertarungan rajang tiba-tiba, tak berselang lama Yudi dan Adit sampai juga di rumah di mana Ahsan masih tidur lelap setelah minum minuman keras. Mereka tak ada yang menyadari jika Ricky sedang dicekik oleh hantu Sulastri. Mendengar suara rintihan di dalam kamar Adit dan Yudi langsung mengetuk pintu itu. Ahsan yang terbangun langsung mendobrak pintu kamarnya sendiri, hingga menemukan Ricky sedang mencekik lehernya sendiri. Mereka berusaha melepaskan tangan Ricky sampai diguyur menggunakan air dingin. Ricky terbaring lemah tak berdaya. Yudi teringat perkataan Wongso yaitu jika bulan sabit sempurna maka akan banyak orang yang kerasukan setan. Mereka bertiga saling tuduh agar pelaku pembunuhan mengaku dan mereka tidak lagi diganggu. Ahsan menunjukkan bukti pin hima yang merupakan milik Adit atau Yudi sebagai anggota hima. Adit mengelak dan berkata jika selama 7 tahun ini mereka tidak menemukan pin hima itu di kamar mandi.
Ia menuduh Ahsan sebagai pelaku karena sengaja menyamarkan barang bukti. Apalagi Ahsan terkenal dengan kemesumannya dan gemar menghamili banyak wanita. Ahsan sampai emosi mendengar perkataan Adit. Ia tak segan memukul kepala temannya sendiri dan mengancam hendak membunuhnya. Pertikaian itu semakin kacau saat Ahsan merengkuh pisau di meja makan. Yudi sampai kewalahan melerai mereka berdua. Yudi menegaskan jika kedatangan mereka ke desa adalah untuk menerima penghargaan dari warga. Mereka bisa segera kembali ke Jakarta dan melanjutkan hidup masing-masing setelah acara selesai. Pagi harinya Hadi dan Laras berkunjung ke rumah singgah untuk membawakan sarapan. Karena tak mendapat jawaban, mereka berdua langsung masuk di mana kondisi rumah sangat berantakan dan porak-poranda. Laras langsung membereskan tempat itu dibantu Hadi yang selalu ada di sampingnya. Sembari menyiapkan sarapan, Hadi berkata jika ayahnya sedang pergi ke kabupaten untuk urusan pemerintahan. Empat pemuda itu mengutarakan niatnya untuk kembali ke Jakarta tanpa memenuhi undangan pemberian penghargaan. Mendengar hal itu raut wajah Laras langsung merah padam. Ia bertanya-tanya mengapa mereka hendak pergi setelah menginap semalam di dalam rumah. Laras juga memaksa empat pemuda untuk bertahan sehari sampai acara pemberian penghargaan itu usai. Laras yang kerasukan setan membuat mereka ketakutan. Akhirnya mereka tak jadi pulang dan menghentikan pembicaraan. Selesai makan, Laras dan Hadi membawa empat pemuda itu ke kincir angin. Mereka sempat menanyakan mengapa mereka buru-buru pergi setelah KKN berakhir. Yudi menjelaskan jika kampus meminta laporan untuk dikumpulkan segera. Laras berkata jika Sulastri tiba-tiba menghilang tak lama setelah empat pemuda itu kembali ke kota. Desas-desus yang beredar Sulastri kabur dengan kekasih gelapnya Imam. Bahkan ada yang berkata jika Sulastri dibawa ke kota oleh empat pemuda KKN. Mereka semua hanya bisa tertawa sambil mengalihkan pembicaraan. Yudi menghampiri Wongso yang asik menari sendirian di puncak bukit. Adit dan Hadi keheranan melihat tingkah Yudi. Melihat Wongso jatuh ke dalam jurang, Yudi pun berteriak histeris. Hadi berusaha menenangkan Yudi seraya berkata jika Wongso memang sudah mati setelah melompat dari bukit itu. Yudi dan Adit langsung ketakutan karena sedari awal mereka selalu melihat Wongso berkeliaran di sekitaran desa. Hadi bercerita jika Wongso sangat mencintai Sulastri meski kondisi pria itu keterbelakangan mental. 3 minggu setelah hilangnya Sulastri, Wongso menyuri selendang wanita pujaan hati, hingga membuat semua warga geram padanya. Mereka menduduh Wongso sebagai pelaku yang menghilangkan Sulastri. Bahkan warga tak segan memukul Wongso tanpa ada bukti dari semua tuduhan. Pak Marto menghentikan persekusi warga dan berkata jika Wongso bukan penculiknya. Saat itu Wongso melihat penampakan Sulastri yang menari di atas bukit. Ia pun berlari mengikuti sosok Sulastri yang terjun ke dasar jurang. Akhirnya Wongso meninggal saat itu juga. Yudi dan Adit mulai merasa bersalah atas kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu. Adit mengajak Yudi untuk menelisik lebih jauh siapa pelaku sebenarnya. Yudi justru berkata jika mereka bisa mengaku sebagai kelompok yang tak sengaja menghilangkan nyawa Sulastri. Tampaknya Adit tak terlalu setuju. Ia melegang pergi ke kantor desa untuk bicara berdua dengan Pak Marto. Malam harinya upacara penghargaan berlangsung dengan lancar. Adit mewakili teman-temannya mengucapkan banyak terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Demi kemajuan desa Mangunsari, Adit memberi sumbangan uang tunai yang dihias dalam nampan. Riki langsung syirik dan berkata jika uang itu adalah pemberian calon mertua. Ahsan pun turut emosi karena perjalanan jauh dari Jakarta hanya mendapat imbalan piagam kertas. Tak berselang lama Bu Ayu menyodorkan ramuan herbal tradisional yang menjadi khas desa Mangunsari. Empat pemuda itu diminta untuk menegah habis ramuan herbal yang sudah diberikan. Adit dan Riki tanpa ragu saat hendak menenggak minuman itu.
Sore tadi saat hendak bertemu dengan Pak Marto, Adit mendengar pembicaraan lurah dengan anaknya. Mereka ternyata sudah tahu kematian Sulastri dan berusaha untuk menguak siap pelakunya. Namun karena keempat pemuda itu masih belum mau mengaku, Pak Lurah tak bisa berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan nyawa mereka semua. Akhirnya hanya Adit yang tidak menenggak minuman itu. Mereka diminta duduk kembali untuk menyaksikan pertunjukan Nyai Ronggeng. Ricky, Ahsan dan Yudi sudah terlihat ngantuk berat sampai melihat penampakan di atas panggung. Adit kembali teringat sore tadi di mana ia mengakui perbuatannya di masa lalu yang tak sengaja mencelakai Sulastri. Adit berkata jika Sulastri dan Imam dibunuh oleh Yudi, Ahsan dan Ricky. Adit meminta maaf karena tak buka suara karena ia diancam oleh 3 temannya agar tidak melaporkan kejadian tersebut. Saat Sulastri pingsan, gadis itu digilir bertiga hingga akhirnya meninggal dunia. Imam yang memergoki kejadian itu pun dibunuh juga. Pak Lurah meminta Adit untuk menunjukkan di mana jasad Sulastri dan Imam dibuang. Adit memberitahukan semuanya hingga ia pun selamat dari kemarahan warga. 3 temannya yang sudah tidur pulas dikurung dalam tikar kayu dan dikumpulkan di depan sumur. Mereka bertiga masuk ke alam lain di mana Wongso dan Sulastri sudah menunggu untuk membalaskan dendam. Yudi yang berada di kincir angin meminta maaf pada Wongso dan Sulastri, namun mereka tak bisa melepaskan Yudi begitu saja. Ahsan bermimpi di sumur yang menjadi tempat pembuangan mayat Sulastri. Mereka berdua disiksa di alam gaib, hingga merasakan kesakitan yang amat berat. Ahsan dibujuk Sulastri untuk masuk ke dalam sumur dan... Sementara itu Ricky terbangun dengan wajah menyeramkan, Sulastri yang bertengger di depan mata. Ia dibanting kian kemari dan disabat menggunakan selendang merah. Ricky lari ketakutan dengan menggunakan sepeda untuk mempercepat pelariannya. Seketika itu, tubuh Yudi terlilit selendang merah di kincir angin dan mati mengenaskan. Sementara Ricky terjatuh dari sepeda di mana ruji besi itu menembus area dada. Adit yang ketakutan mengendap pergi tanpa diketahui warga. Pagi harinya 3 jasad pemuda itu dicemplungkan ke dalam sumur. Bu Menur berkata jika pembunuhnya masih kurang 1. Sulastri tidak akan tenang jika pembunuh itu masih berkeliaran bebas. Pak Marto yakin tak ada manusia yang bisa selamat dari dosa mereka sendiri. 2 bulan kemudian Adit melangsungkan pernikahan di Jakarta dengan kekasih pujaan hati Alicia. Ia terhenyak melihat Laras dan Hadi yang datang sebagai pengisi acara. Laras menarikan tari ronggeng sementara Hadi membawakan pemutar kasetnya. Ternyata hiburan tari ronggeng itu adalah hadiah kejutan dari Alicia. Ia tahu sang kekasih suka dengan seni dan tarian Jawa. Oleh karena itu ia menghubungi desa tempat Adit KKN agar sang suami juga bisa bernostalgia. Di malam pertama Adit berusaha untuk tampil prima dan membersihkan diri sebelum naik ke atas ranjang. Ia langsung mencumbui istri tercinta yang membawanya pada kenangan masa lalu. Ternyata Sulastri diperkosa oleh Adit yang terlalu membabi buta. Saat adrenalin memuncak, Adit tak sadar mencekik leher Sulastri sampai mati. Kejadian itu dilakukan saat 3 temannya tidur pulas. Karena mabuk berat, Ricky, Yudi dan Ahsan tidak terbangun saat terjadi keributan di sampingnya. Seketika itu, sosok hantu Sulastri menggerayangi tubuh Adit dengan kasar, hingga pria itu melarikan diri dari arena pertempuran. Hantu itu tak henti menggoda Adit dan memuntahkan cairan hitam. Adit yang murka langsung memukuli kepala hantu Sulastri sama persis seperti kejadian malam berdarah 7 tahun lalu. Naasnya wanita yang ia bunuh kali ini bukan hantu Sulastri melainkan istrinya sendiri. Setelah Sulastri mati terjadi pepadaman listrik yang digunakan Adit untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Naasnya Imam masuk ke dalam untuk memeriksa kondisi kekasih hati, hingga Adit terpaksa memukul kepalanya juga. Sepasang kekasih itu mati di tangan dingin Adit.
Ia membuat rencana keji untuk merekayasa tempat kejadian perkara yang seolah-olah bukan dia pembunuhnya. Tubuh Sulastri diseret ke bak mandi dan diposisikan menungging. Tangan wanita itu masih menggenggam pin hima milik Adit yang lepas saat menggaulinya. Darah Sulastri yang membasahi lantai dilumurkan ke tubuh teman-temannya. Setelah melakukan semua kejahatan itu, Adit berbaring di dalam ranjang sembari menenangkan diri sampai pagi. Kini Adit kembali mengulang kesalahan yang sama, yaitu kabur meninggalkan mayat istrinya. Di waktu yang sama Bu Menur merapalkan mantra untuk menjerat Adit pada kejahatan yang lebih besar lagi. Akhirnya Adit mengikat leher dan menjuntai di anak tangga. Ia pun mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan film pun berakhir.